Bertemu kembali di program Renungan Singkat atau Resi yang akan kita nikmati setiap hari sebelum doa pagi. Kami mengadakan doa pagi setiap hari dan program Resi ini akan kita dengarkan sebelum kita berdoa bersama-sama, baik melalui Zoom maupun website. Dan tema besar kita adalah bergaul karib dengan Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan tentang penghalang doa. Judulnya adalah ketidaktaatan menghalangi doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, urapi firman-Mu dengan kuasa-Mu sehingga membawa kami ke dalam kemajuan iman lebih lagi, dalam kami hidup menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ingin mengajak saudara membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Sampai di situ pembacaan saya. Jadi ketidaktaatan menghalangi doa. Ternyata doa itu ada penghalangnya. Saya sendiri punya pengalaman. Dulu begini, sebelum saya banyak mempelajari firman Tuhan. Saya itu sudah berdoa tentang satu hal bertahun-tahun kok tidak diberi. Ada yang punya pengalaman macam itu? Berdoa bertahun-tahun tapi kok tidak diberi atau tidak ada jawaban doa. Nah, ini sebetulnya kalau kita berdoa dan tidak ada jawaban doa, kalau doa itu berisi permintaan, itu mungkin jawaban Tuhan itu kan hanya ada 3. Ya, diberi, atau tunggu, ditunda, atau tidak diberi. Seperti itu. Tapi yang menyebabkan jawaban itu kok tidak ada jawaban doa itu, nah itu yang perlu kita pikirkan. Kenapa kok tidak ada segera jawaban Tuhan? Kalau diberi ya segera diberi. Kalau tunggu mestinya ada pernyataan Tuhan harus menunggu. Atau kalau tidak diberi, ya sudah ada satu ketegasan yang kita terima bahwa memang kita harus berhenti berdoa, tidak usah melanjutkan doa, itulah seperti itu. Nah, tapi yang kurang saya sadari waktu itu dalam pengalaman saya, bahwa berdoa itu ada penghalangnya. Nanti penghalang doa itu lebih dari 1. Tapi hari ini kita akan merenungkan bahwa firman Tuhan memberitahukan yang menjadi penghalang antara kamu dan Tuhan adalah segala pelanggaranmu. Yang menjadi penghalang antara kamu dan Tuhanmu adalah segala dosamu. Jadi dosa dan penghalangan, dosa dan pelanggaran itu, maksud saya, menghalangi doa. Karena itu, mari kita sadari, apakah pada waktu kita berdoa, hidup kita ini belum bertobat. Makanya nanti kalau ada orang belum bertobat atau jelas-jelas hidupnya itu melanggar kebenaran, saudara, itu kalau berdoa kepada Tuhan, mungkin dia mendapati apa yang diinginkan itu didapati, tapi pertanyaannya adalah yang memberikan Tuhan atau pihak yang lain. Kalau doa yang benar-benar dijawab, doa yang diberi oleh Tuhan, itu sesuai dengan firman Tuhan di kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 adalah Tuhan hanya menjawab doa-doa orang yang hidupnya berkenan kepadanya, yang hidupnya tidak hidup dalam dosa. Saya beritahu, mari kita menjaga ketaatan. Firman Tuhan yang memberitahu, bukan sekedar saya, tetapi saya mengajak saudara memahami ini. Mari kita menjaga ketaatan, saudara, bahwa ketaatan supaya kita jauh dari pelanggaran kepada Tuhan itu ada di dalam sikap batin yang dalam.
Memang sekali lagi kalau kita merenungkan bahwa hidup manusia itu orang berpikir jahat saja sudah berdoa kepada Tuhan kok. Tetapi sepanjang ada kerinduan kita ini bertobat kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan sungguh-sungguh, maka yakinlah bahwa doa itu sampai di hadapan Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Saya ingin menyampaikan bahwa ada perbedaan antara jatuh dosa sama hidup dalam dosa. Orang beriman, orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, orang Kristiani, bisa jatuh dosa atau enggak? Bisa. Karena kita masih darah dan daging. Tapi orang kalau jatuh dosa, kemudian minta ampun kepada Tuhan dan tidak mengulangi dosanya, itu namanya bertobat. Kalau bertobat, sudah dikuduskan di hadapan Tuhan. Karya Tuhan Yesus Kristus itu yang penting itu. Karya Tuhan Yesus itu datang di dunia untuk menebus dosa kita manusia. Dan supaya hidup kita ini semakin layak, semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, tetapi kalau ada orang yang berdosa, sekarang minta ampun, besok dosa lagi, sekarang minta ampun, besok dosa lagi, itu dan seterusnya, itu namanya orang itu belum bertobat. Dan kondisi semacam itu namanya hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa ini yang tidak boleh bagi orang beriman. Kalau ada yang merasa bahwa mendengarkan resih ini ada orang yang berdosa, sekarang bertobat dulu. Minta ampun dulu kepada Tuhan dan jangan diulang. Itu artinya bertobat hidup kita ini. Nah, bagi orang-orang yang tidak hidup dalam dosa, itulah yang dikatakan oleh kitab Yesaya, itu baru doanya sampai kepada Tuhan. Maka mari kita ingat, supaya kita ini menjadi orang-orang yang menjaga diri, tidak hidup dalam dosa. Karena walaupun Anda dan saya berdoa, tetapi kalau kita tetap hidup dalam dosa, itulah yang akan menjadi penghalang antara manusia dan Tuhan. Dikatakan tadi di sana, yang menjadi penghalang antara kamu dan Tuhanmu adalah segala dosa dan pelanggaran. Hidup benar di hadapan Tuhan. Doa kita sampai diterima dan diberi oleh Tuhan. Tuhan dipuji.